Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses konseling. Proses konseling awal dan akhir. Fase awal yang pertama ada negosiasi harapan, yang kedua penilaian kesesuaian untuk konseling, yang ketiga pembentukan aliansi terapi, yang keempat menyetujui kontrak, yang kelima membantu klien untuk menceritakan kisah mereka dan sebagainya. Yang kedua ada fase akhir, yaitu yang pertama negosiasi akhir, rujukan, menangani masalah kehilangan, memastikan transfer pembelajaran ke dalam situasi kehidupan nyata, mengantisipasi dan mencegah kekampungan, dan juga merencanakan pertemuan tindak lanjut. Menegosiasikan harapan dan mempersiapkan klien untuk konseling. Kemudian klien akan menganggap konselor sebagai ahli berstatus tinggi. Klien cenderung didominasi oleh situasi konseling dan merasa sulit untuk mengungkapkan asumsi dan keinginan mereka tentang apa yang seharusnya terjadi. Seringkali ketidaksesuaian antara harapan dan definisi klien dan konselor hanya terungkap ketika klien gagal hadir untuk suatu sesi. Faktanya, sebagai satu dari 3 kontrak konseling berakhir dengan cara ini. Dalam beberapa kasus ini, klien mungkin puas dengan apa yang dia terima, namun dalam kasus lain, klien tidak kembali karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Penilaian. Banyak konselor dan lembaga konseling secara eksplisit membatasi sesi penilaian atau penerimaan terpisah dari konseling yang sebenarnya. Di beberapa tempat, penilaian dilakukan oleh orang lain selain konselor. Beberapa konselor menggunakan tes psikolog standar sebagai bagian dan fase penilaian. Ada juga yang menggunakan kuesioner terbuka yang diisi oleh orang tersebut sebelum wawancara penilaian yang sebenarnya. Sifat penilaian tergantung pada model teoritis yang digunakan oleh konselor atau lembaga konseling. Perumusan kasus dan kontrak. Unsur-unsur dalam perumusan kasus yang pertama masalah saat ini atau menjelaskan masalah atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, akar penyebab atau kerentanan. Mengapa orang tersebut mengalami masalah ini? Yang ketiga, bagaimana mekanismenya atau tindakan proses di mana kesulitan ini terus-menerus. Mengapa mereka belum menghilang sekarang, atau apa yang bisa dilakukan orang tersebut untuk mengatasi masalah ini. Yang keempat adalah mengapa sekarang, apa yang mendorong perlunya bantuan sekarang. Yang kelima, bagaimana masalah ini dapat diatasi dalam terapi. Yang keenam, apa saja kendala terhadap terapi atau bagaimana kemauan klien. Sedangkan terapis lain hanya mengandalkan kesepakatan verbal untuk bekerja sama, mungkin untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah membangun aliansi kerja. 3 aspek kunci dari aliansi yang perlu diperhatikan oleh konselor pada tahap awal kontak dengan klien, yaitu pertama, kesepakatan mengenai tujuan terapi. Kedua, klien dan terapis perlu mencapai saling pengertian atas tugas. Yang terakhir, harus ada hubungan manusiawi yang baik atau ikatan antara klien dan terapis. Selanjutnya adalah mengakhiri konseling. Tujuan dari tahap ini termasuk konsolidasi dan pemeliharaan apa yang telah dicapai, generalisasi pembelajaran ke dalam situasi baru, dan menggunakan pengalaman kehilangan atau kekecewaan yang dipicu oleh akhir sebagai fokus untuk wawasan baru tentang bagaimana klien telah menangani perasaan seperti itu dalam situasi lain. Bagi banyak konselor dan supervisor mereka, salah satu cara untuk menilai seberapa sukses terapi bagi klien adalah dengan meninjau kembali alasan mengapa keputusan telah dibuat untuk meninggalkan konseling. Idealnya konseling berakhir ketika klien telah cukup menyelesaikan masalah yang dihadapinya, atau setidaknya telah membuat kemajuan yang cukup untuk merasa lebih mampu menghadapi hidup. Selanjutnya, bagian tengah konseling dan proses perubahan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan kerangka berpikir tentang apa yang terjadi antara titik di mana hubungan terapi dan kontrak telah ditetapkan. Dan sebelum akhir pengerjaan, perubahan adalah pusat konseling. Setiap pendekatan konseling dibangun di sekitar serangkaian ide mengenai bagaimana dan mengapa perubahan terjadi, dan apa yang dapat dilakukan konselor untuk mendorong perubahan. Manfaat yang diperoleh klien dari konseling sebagian besar terjadi setelah klien dan konselor menetapkan cara kerjasama yang produktif. Selanjutnya, asimilasi pengalaman bermasalah. Model asimilasi adalah model perubahan pertama yang dipertimbangkan, dirancang oleh Stiles dan rekan-rekannya. Ide kunci di balik model ini adalah bahwa individu memiliki model dunia atau satu set skema kognitif yang memadu perilaku orang tersebut. Proses asimilasi yang paling signifikan terjadi dalam kaitannya dengan pengalaman bermasalah. Klien melaporkan pengalaman yang menyakitkan, dan tugas konselor atau terapis adalah untuk membantu klien mengambilnya ke model dunia mereka, membuatnya akrab, menjadi nyaman dengan ide atau perasaan yang awalnya bermasalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Perubahan proses atau peristiwa. Proses terapi dapat dilihat sebagai tak terpisahkan, tumpang tindih, dan dijalin bersama. Perubahan dapat dilihat sebagai suatu proses bertahap, terbukanya kesadaran baru atau penguasaan keterampilan dan perilaku baru. Didasarkan pada asumsi bahwa ketika klien menunjukkan jenis masalah tertentu, ada urutan tindakan atau tugas terapis tertentu yang sangat membantu dan sesuai. Tampaknya masuk akal untuk menganggap perubahan terapi terutama terdiri dari langkah-langkah kecil, timbul dari proses bertahap untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah pribadi. Penting bagi praktisi untuk bisa mengakui dan merayakan peristiwa ini ketika itu terjadi dan tidak mendorong klien untuk mencapai Hollywood moments jika mereka tidak muncul secara alami. Memfasilitasi perubahan menjadi responsif terhadap agenda klien. Kunci dari fase pertengahan konseling terletak pada kapasitas klien dan konselor untuk bekerja sama mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu yang membawa klien konseling dan menerjemahkan pemahaman itu ke strategi dan tindakan yang akan memungkinkan klien untuk mencapai tujuan hidupnya. Konselor yang kompeten adalah seseorang yang mampu menanggapi salah satu dari tugas-tugas tersebut dalam bentuk yang masuk akal bagi klien. Selanjutnya, momen inovatif. Biasanya cerita yang dikisahkan oleh klien akan berulang dan penuh dengan masalah. Salah satu strategi terapi yang digunakan dalam terapi naratif dan terapi yang berfokus memperhatikan setiap pernyataan klien yang mewakili solusi untuk masalah mereka atau catatan pencapaian atau kesenangan. Miguel Campasves
dan rekan-rekannya telah mengembangkan pendekatan terhadap fenomena ini yang mereka gambarkan sebagai momen inovatif. Poin kunci di sini, bahkan pendekatan ini mengasumsikan bahwa klien adalah peserta aktif dalam proses mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa klien akan menghasilkan setidaknya beberapa momen inovatif dalam setiap sesi terapi. Tugas terapis adalah mencatat momen-momen ingin tahu tentangnya dan melihat kemana arahnya. Bekerja dengan banyak bagian diri sendiri. Seperti halnya momen-momen inovatif, terampil kunci dalam kaitannya dengan proses terapi adalah kemampuan untuk mendengarkan multiplisitas diri, mencatat kapan hal itu terjadi, dan menemukan apa artinya. Menggunakan latihan dan intervensi terstruktur. Latihan atau intervensi mungkin paling baik dilihat sebagai katalis yang memungkinkan klien untuk fokus dan bekerja melalui masalah tertentu. Beberapa intervensi sangat melekat dalam alur percakapan terapi, misalnya eksplorasi metafora yang dihasilkan secara spontan oleh klien. Pentingnya dengan kegunaan latihan terstruktur sangat bervariasi, tergantung pada preferensi klien dan konselor tertentu yang terlibat. Apa yang terjadi di antara sesi? Melakukan diskusi yang benar-benar baik dalam sesi konseling tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah. Tidak ada artinya jika orang tersebut kemudian tidak menerapkan perubahan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu strategi yang berguna untuk menjembatani kesenjangan antara ruang konseling dan kehidupan nyata adalah praktik menyepakati tugas pekerjaan rumah. Apa yang terjadi di antara sesi jauh melampaui pekerjaan rumah. Studi melihat kehidupan sehari-hari klien dan menemukan bahwa klien membawa angan-angan dari kehidupan sehari-hari ke dalam terapi dengan cara yang tidak terlihat oleh terapis mereka. Proses didefinisikan dalam hal perilaku, tindakan, dan niat konselor. Cara lain untuk melihat proses konseling adalah dengan memusatkan perhatian pada perilaku konselor dan bagaimana perilaku ini dapat berdampak pada klien. Jika mungkin untuk mengidentifikasikan tindakan konselor yang secara konsisten dikaitkan dengan hasil yang baik, maka mungkin untuk melatih dan mengawasi konselor untuk memaksimalkan frekuensi terjadinya respon ini dan mengurangi frekuensi interaksi yang kurang membantu. Terapi sebagai fasilitator proses. Dalam terapi, penting untuk mempertimbangkan efek pada klien dari intervensi atau penyataan terapi sebelumnya. Dimensi terhubung dari proses, apa yang terjadi di bawah permukaan. Salah satu aspek yang paling menarik dari proses konseling muncul dari kenyataan bahwa baik klien maupun konselor menutupi banyak informasi dari satu sama lain. Dalam program penelitian tentang pengalaman konseling, klien menemukan bahwa ada banyak cara yang dipilih klien untuk menyembunyikan pikiran, perasaan, dan niatnya. Implikasi dari studi ini adalah untuk memperkuat gagasan bahwa ada banyak hal yang terjadi di balik layar dalam setiap pertemuan konseling. Saya Andini Yuliana Anggraini dengan NIM 2101116000032. Saya akan membahas tentang menggunakan analisis proses untuk menginformasikan praktik. Jelaslah bahwa proses konseling itu kompleks, multifaset, dan terdiri dari banyak lapisan atau cakrawala makna. Memahami kompleksitas ini dan menggunakan pemahaman itu untuk mengonfirmasikan praktik merupakan dimensi kunci dari pelatihan awal dan pengawasan berkelanjutan serta pengembangan profesional. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan beberapa prinsip di mana praktisi dapat secara sistematis menganalisis proses konseling untuk diri mereka sendiri. Kesimpulan memahami proses. Proses konseling benar-benar mengalir tentang apa yang terjadi dalam sesi terapi. Sebagian besar aliran ini mungkin berada di luar kendali sadar oleh satu pihak, baik karena terjadi begitu cepat atau karena begitu multidimensi dan kompleks. Namun ini adalah lingkungan di mana seorang konselor harus beroperasi. Nilai dari proses pemahaman adalah dapat membuat konselor peka terhadap apa yang mungkin terjadi, dapat membantu mereka untuk melihat. Teori, model, dan analisis proses yang komprehensif adalah semua cara untuk memperlambat dan menghentikan aliran proses cukup lama untuk mendapatkan apresiasi tentang apa yang terlibat dalam berbagai tindakan yang disengaja dalam kaitannya dengan klien. Untuk memahami konseling, terdapat 7 hasil dari analisis mengidentifikasi kelompok metafora atau apa yang disebut Najafis pada tahun 1993 sebagai sistem makna. 1. Berorientasi tugas, profesional. Proses konseling disamakan dengan pengajaran, acting, sains, penjualan. 2. Primal fantasi, bermain, pencarian spiritual, penanganan limbah. 3. Mengambil tanggung jawab, kerja keras, mengasuh anak. 4. Seni penyembuhan. 5. Intelektual, menulis novel, dialog filosofis. 6. Perubahan kesadaran, meditasi, intuisi. 7. Perjalanan, pelayaran, eksplorasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.